하나, 둘, 셋. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi pada MK Pengembangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Mutamimul Ula, Eskom MCS. Di sini saya bernama Jihan Maudah Nasution dengan NIM 210180165. Di sini saya akan menjadi moderator sekaligus yang akan mempresentasikan pada materi awal kami. Langsung saja pada materi awal kami, yaitu adalah materi perancangan sistem. Dalam perancangan sistem sendiri, terdiri dari perancangan sistem dan alat-alat untuk perancangan pendekatan terstruktur. Sebelumnya, apa sih perancangan sistem tersebut? Nah, perancangan sistem ialah proses perancangan untuk merancang sistem atau memperbaiki sistem yang telah ada sehingga sistem menjadi lebih baik serta dapat mengerjakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Proses rancangan sendiri bisa berupa rancangan input, rancangan output, dan rancangan file. Kemudian untuk alat-alat untuk perancangan pendekatan terstruktur terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama, Object-Oriented Analysis dan Structured Analysis. Pada Object-Oriented Analysis terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada Scenario-Based Modeling. Kemudian ada Class-Based Modeling dan Behavior Modeling. Sedangkan pada struktur analisis terdapat hanya satu komponen, yaitu Flow-Oriented Modeling. Selanjutnya, pada perancangan sistem, ada perancangan database sistem dan perancangan kontrol sistem. Perancangan database sendiri berguna untuk memenuhi informasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinya. Untuk merancang database terdiri dari 6 fase. Fase pertama adalah pengumpulan data dan analisis, kemudian perancangan database secara konseptual, lalu pemilihan DBMS, kemudian perancangan database secara logika atau data model mapping, dan perancangan database secara fisik, dan yang terakhir, mengimplementasikan sistem database-nya. Selanjutnya ada perancangan kontrol sistem yang bertujuan agar keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki keandalan dalam pencegahan kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Ancaman sistem sendiri terdiri dari kesalahan manusia atau dari kelalaian atau kurang pelatihan, kemudian dari perangkat lunak yang bersifat merusak atau menipu, kemudian bisa juga dari penyadapan, selanjutnya dari pengaksesan yang tidak sah, lalu dari perubahan atau kehilangan database, dan bisa juga dari kegagalan landasan teknologi. Jenis kontrol sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pencegahan, pendeteksian, dan pengoreksian. Selanjutnya, pada perancangan sistem, terdapat konsep testing perangkat lunak dan pemberdayaan black box dan white box testing. Konsep testing perangkat lunak atau pengujian perangkat lunak merupakan proses atau rangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa program komputer menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dan sebaliknya. Kemudian juga untuk memastikan program agar tidak melakukan hal yang tidak diharapkan. Untuk perbedaan dari black box dan white box adalah black box testing merupakan uji coba fungsionalitas sebuah aplikasi atau program yang sedang dikembangkan. Sementara white box testing adalah metode uji coba struktur internal seperti pengujian pada kode aplikasi. Kembali lagi pada konsep testing perangkat lunak, konsepnya sendiri adalah demonstrasi validasi perangkat lunak pada setiap tahapan pembangunan sistem, kemudian penentuan validasi sistem akhir terhadap pemakaian dan kebutuhan, dan
Yang terakhir, pemeriksaan implementasi sistem dengan menjalankan sistem pada suatu contoh data uji. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian pengembangan strategi perangkat lunak dan prosedur untuk pemeliharaan sistem. Pengembangan strategi perangkat lunak sendiri adalah suatu strategi pengembangan yang memadukan lapisan proses, metode, dan alat serta tahap-tahap generik model proses untuk rekayasa perangkat lunak yang dipilih berdasarkan sifat proyek dan aplikasi metode dan juga alat yang digunakan pengendalian hasil yang diinginkan. Selanjutnya, prosedur untuk pemeliharaan sistem. Pada pemeliharaan sistem sendiri adalah suatu upaya untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, dan mengembangkan sistem yang ada. Pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem yang kita ada agar dapat penggunaannya dapat optimal. Merupakan sistem terakhir dari SDLC, pemeriksaan periodik, audit, dan permintaan pengguna yang akan menjadi source untuk melakukan perawatan sistem di seluruh masa hidup sistem. Nah, prosedurnya sendiri yang pertama adalah harus kita lakukan adalah menerapkan SDLC dan SWDLC dan kemudian menspesifikasi definisi data standar, kemudian menggunakan bahasa pemrograman standar, lalu perancangan modul-modul yang terstruktur dengan baik. Selanjutnya, memperkerjakan modul yang dapat digunakan kembali, lalu kita mempersiapkan dokumentasi yang jelas, kemudian menginstal perangkat lunak, dokumentasi, dan soal tes di dalam Central Repositor System CASE dan CMS atau Change Management System. Kemudian konsep rancangan secara rinci. Bagaimana sih rancangan secara rinci itu? Maksudnya apa sih? Rancangan secara rinci adalah menganalisis hasil analisis sistem sehingga menghasilkan model sistem baru. Tahapan-tahapan perancangan sistem sendiri menurut Mahdiana, yang pertama ada perancangan output. Perancangan output adalah perancangan yang tidak dapat diabaikan karena laporan yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Kedua, ada perancangan input. Pada perancangan input ini bertujuan dari perancangan input yaitu dapat mengefektifkan biaya pemasukan data dan mencapai keakuratan yang tinggi, serta dapat menjamin pemasukan data yang akan diterima dan dimengerti oleh pemakai. Yang ketiga, selanjutnya ada perancangan proses sistem yang bertujuan untuk menjaga agar proses data lancar sehingga dapat menghasilkan informasi yang benar dan mengawasi proses dari sistem. Kemudian pada poin keempat, ada perancangan database. Perancangan ini adalah perancangan database sistem untuk yaitu mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian pada poin kelima ada perancangan kontrol sistem yang bertujuan agar keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki kehandalan dan mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Lanjut, pada slide berikutnya ada elemen perancangan terstruktur atau pendekatan perancangan terstruktur yang dimulai dari awal tahun 1970. Sebelumnya, perancangan terstruktur ialah aktivitas
mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat lagi diimplementasikan atau diotomasikan. Pendekatan terstruktur dilengkapi dengan alat-alat atau tools dan teknik-teknik atau techniques yang dibutuhkan dalam pengembangan, yang akan diperoleh sistem yang strukturnya didefinisikan dengan baik dan jelas. Melalui pendekatan terstruktur, permasalahan yang kompleks di organisasi dapat dipecahkan dan hasil dari sistem akan mudah untuk dipelihara, fleksibel, dan lebih memuaskan pemakainya, serta mempunyai dokumentasi yang baik, tepat waktu, sesuai, dan anggaran biaya pengembangan dapat diringankan produktivitas dan kualitasnya akan lebih baik atau bebas dari kesalahan. Pada elemen perancangan terstruktur, di sini terdapat input, output, fungsi mekanisme, dan data internal. Elemen-elemen tersebut berada pada suatu modul. Kemudian fungsi mekanisme. Kemudian contoh-contohnya sendiri adalah FoxPro, Pascal Prosedur, serta function. Kemudian yang kedua, program, session, dan paragraf. Yang ketiga, subroutine. Yang keempat, modul yang merupakan sebuah instruksi atau sekumpulan instruksi program yang terdiri dari elemen perancangan terstruktur ini. Yang pertama terdapat modul. Modul sendiri merupakan sebuah instruksi atau sekumpulan instruksi dari program yang terdiri dari input, output, fungsi, mekanisme, dan data internal. Seperti yang kita lihat di sini. Contoh darinya adalah FoxPro atau Pascal, atau bisa disebut dengan prosedur dan function. Kemudian ada COBOL yang terdiri dari program, section, dan paragraf. Yang ketiga ada Fortran yang terdiri dari subroutine. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Rahmadanisa dengan NIM 2101879. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen perancangan terstruktur. Apa itu struktur CAD? Struktur CAD merupakan CAD yang diturunkan dalam bidang software engineering yang menunjukkan keseluruhan komponen yang harus diikutsertakan dalam sebuah program pada level atas, di mana komponen ini diatur atau disusun menggunakan format hierarki yang menyiratkan urutan, pilihan, dan perulangan. Strategi desain mentransformasikan hasil analisis DFD menjadi bagian terstruktur untuk diimplementasikan. DFD memperlihatkan aliran data dan informasi dari sistem. Desain heuristik. Tujuan utama evaluasi heuristik adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terkait dengan desain antarmuka pengguna. Selanjutnya ada perancangan database. Apa itu perancangan database? Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Perancangan sistem terjadi pada dua tingkat, yaitu pada tingkat pertama, perencanaan sistem. Analisis dan rancangan umum dilaksanakan untuk menetapkan kebutuhan pemakai. Tingkat perancangan database ini melibatkan tahap front-end, bebas dari perancangan database tertentu, atau Database Management System (DBMS). Pada tingkat kedua, rancangan umum seperti diagram entitas relasi tingkat tinggi ditransformasikan atau dikomposisikan ke dalam perancangan database rinci untuk sebuah DMS tertentu yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sistem total. Selanjutnya, ada 3 model database. Yang pertama, model hierarkikal. Dalam model ini, data disusun menurut struktur pohon. Pohon dari hierarki disebut dengan root. Yang kedua, model jaringan. Model database yang diyakini sebagai fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Yang ketiga, model relasional.
Model ini memudahkan programmer membuat aplikasi atau perangkat lunak. Selain bentuknya yang sederhana, model ini juga mudah dipahami jika dibandingkan dengan model data lainnya, seperti network model atau hierarki model. Hai, saya Siti Fatimah Zahro dengan NIM 2101800077. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, pembahasan saya kali ini mengenai pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses atau rangkaian proses yang dirancang untuk memastikan bahwa program komputer menjalankan apa yang seharusnya dilakukan dan sebaliknya. Memastikan program agar tidak melakukan hal yang tidak diharapkan. Sebuah perangkat lunak seharusnya dapat diprediksi dan konsisten. Tugas utama dari seorang penguji adalah untuk menemukan bug atau error sebanyak mungkin serta mengetahui bagaimana error atau bug itu dihasilkan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengujian adalah proses mengeksekusi program dengan tujuan untuk menemukan error. Pengujian merupakan proses penting dalam siklus pengembangan software untuk memastikan kualitas dari sebuah software. Proses pengujian terdiri dari beberapa aktivitas yang biasa disebut sebagai siklus hidup pengujian. Nah, siklus hidup pengujian ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi, kedua perancangan, ketiga membangun, keempat pengujian, dan yang kelima adalah perbandingan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan black box dan white box. Yang pertama adalah struktur internal. Perbedaan paling mendasar antara black box dan white box texting adalah mengetahui akan struktur internal dari sebuah program. Untuk black box texting, struktur internal dan kode yang ada di dalamnya tidak diketahui. Di sisi lain, orang yang menjalankan white box testing bisa mengetahui kode dan semua struktur internal sebuah program. Hal ini karena dalam white box texting, kita perlu mengetahui apakah ada komponen dari software yang harus diperbaiki atau tidak. Yang kedua itu adalah pihak yang melakukannya. Perbedaan kedua adalah pihak yang melakukannya. Black box testing dijalankan oleh software tester, sedangkan white box testing oleh software developer. Jadi, black box testing bisa dilakukan oleh tim developer, pihak internal dari perusahaan, atau sekelompok orang yang terpilih. Yang ketiga itu ada tujuan masing-masing pengujian. Terdapat perbedaan mendasar lainnya antara black box testing dan white box testing, yaitu tujuannya. Seperti yang disebutkan di awal, black box testing tujuannya adalah untuk menguji fungsionalitas sebuah program yang dikembangkan. Uji coba ini merupakan salah satu metode user acceptance testing atau UAT untuk mengetahui apakah fungsi aplikasi sudah sesuai dengan ketentuan yang dibuat atau belum. Fokus utamanya adalah pada perspektif end user aplikasi nantinya. Apakah user dapat menggunakan produk di dalamnya dengan mudah? Apakah ada hal yang dapat diperbaiki sebagai user experience mereka menyenangkan? Nah, white box testing bertujuan untuk melihat apakah struktur aplikasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, white box testing biasanya berjalan lebih lama karena harus memastikan semua komponen sudah ada di tempat yang seharusnya dan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang keempat adalah pengetahuan yang harus dimiliki. Melansir dari Geeks for Geeks, black box testing tidak membutuhkan pengetahuan seputar implementasi maupun programming, sedangkan white box testing perlu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Black box testing diadakan untuk menguji fungsionalitas program, maka yang harus diketahui hanya apakah aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Di sisi lain, white box testing membutuhkan pengetahuan teknis karena memang pengujiannya lebih berfokus ke arah sana. Oke, pembahasan selanjutnya itu mengenai pengembangan strategi perangkat lunak. Yang pertama itu ada model pengembangan SDLC. Metode SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak.
Metode SDLC hadir untuk membantu kamu dalam mengembangkan produk. Metode ini memiliki banyak jenisnya, tapi di sini kita fokus membahas 4 metode saja. Siklus pengembangan sistem perangkat lunak dalam SDLC terdiri dari tahap-tahap perencanaan atau planning, analis, desain, pengembangan atau development, implementasi, uji coba atau testing, dan perawatan atau maintenance. Yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Dalam tahap ini dilakukan identifikasi dan penentuan skop atau ruang lingkup pengembangan proyek, serta pemilihan aplikasi yang akan dibuat. Tim juga mencari dan menerima segala informasi dan input dari user, industri, programmer, dan lain-lain. Pada tahap ini juga dibuat perencanaan struktur tim, pembiayaan, teknologi yang digunakan, keamanan atau security, dan faktor penting lainnya. Yang kedua adalah analisis atau analis. Tahap ini mencakup analisis terkait masalah bisnis atau kendala pengembangan, target dan tujuan pengembangan software, serta fungsi pembuatan perangkat tersebut. Analisis juga dilakukan untuk melihat rincian risiko ataupun keuntungan dalam proses dan hasil pengembangan produk. Yang ketiga ada perancangan atau desain. Perancangan desain mencakup pembuatan prototipe perangkat lunak. Pada tahap ini dibahas beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada arsitektur, bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, tugas-tugas dan fungsi fitur dalam perangkat, dan sebagainya. Yang kedua ada user interface, tampilan perangkat pada user, cara user berinteraksi dengan software, serta cara software merespon. Yang ketiga ada platform, tempat software dapat dijalankan seperti Android, iOS, Linux, dan sebagainya. Yang keempat ada communication, cara software berkomunikasi dengan user, cara software berkomunikasi dengan server pusat atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir itu ada security, langkah-langkah mengamankan sistem software seperti SSL, penggunaan kata sandi, dan sebagainya. Selanjutnya, yang keempat itu ada tahapan pengembangan atau development dan uji coba atau testing. Tahap pengembangan adalah di mana rancangan seluruh sistem dibangun dengan menulis kode dalam bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Setelah perangkat atau prototipe dibuat, kemudian dilakukan uji coba untuk melihat performa software apakah sudah berjalan dengan stabil dan sesuai fungsinya atau belum, serta menganalisis bug. Tahap ini melibatkan software Quality Assurance atau QA untuk melakukan pengujian sistem. Tahap ini merupakan bagian yang paling memakan waktu karena dilakukan berulang kali sampai perangkat benar-benar berjalan sempurna sesuai fungsi dan harapan pengembang. Yang kelima itu ada implementasi dan produksi atau release. Setelah melalui pengujian kualitas, perangkat kemudian siap diproduksi untuk dapat mulai digunakan pengguna. Namun, banyak juga perusahaan yang memilih untuk merilis produk pertama kali pada ruang lingkup yang terbatas terlebih dahulu untuk kemudian diuji coba lagi di lingkungan bisnis atau user acceptance testing sebelum benar-benar dirilis ke pasar. Dan yang terakhir ada 6 perawatan atau maintenance. Tahap perawatan pada umumnya mencakup perbaikan bug apabila ada pelaporan masalah yang masuk dari pengguna, upgrade sistem untuk meningkatkan kinerja dan performa perangkat, serta penambahan fitur dan fungsi baru. Nah, sekian dari presentasi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Yuliatul Akhlia dengan NIM 2101870. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini pembahasan saya ada pengembangan strategi perangkat lunak. Di dalamnya itu ada model pengembangan waterfall. Waterfall adalah langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu, tidak dapat meloncat ke tahap berikutnya, dan berjalan secara berurutan. Di dalam waterfall itu ada yang pertama
Requirement analysis adalah pengembangan harus melakukan riset untuk mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengguna dari sistem yang dibangun. Hal ini dapat menjadi acuan dalam menentukan layanan atau fitur yang perlu dikembangkan. Selanjutnya itu ada desain. Desain adalah proses perancangan dan pengembangan berdasarkan informasi kebutuhan pengguna. Perancangan tentu dilakukan untuk lebih mempermudah proses pengerjaan dan mendapatkan gambaran detail terkait tampilan sebuah sistem. Selanjutnya itu ada implementation. Tahapan ketiga dari metode waterfall ini adalah yang mengarah pada proses coding. Proses pengembangan sistem akan melalui tahapan dalam bentuk modul-modul kecil yang pada tahap metode waterfall selanjutnya akan digabungkan. Selanjutnya itu ada tahapan testing. Tahapan ini mengacu pada proses pengintegrasian setiap modul yang telah dibuat. Setelah proses ini selesai, pengembangan akan melakukan testing untuk mengecek jalannya fungsi sistem secara keseluruhan. Proses yang terakhir itu ada maintenance. Setelah serangkaian langkah sistematis di atas, perawatan sistem yang telah dibuat merupakan tahapan terakhir dari metode ini. Sistem tersebut akan mendistribusikan dan digunakan oleh pengguna. Hal yang tetap harus dilakukan untuk pemeliharaan dan memastikan bahwa sistem tetap berjalan baik sesuai dengan fungsinya. Pembahasan selanjutnya di sini ada prosedur pengolahan sistem. Pemeliharaan sistem merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya TIK dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam durasi waktu siklus hidup yang seharusnya, dalam rangka mendukung operasi sistem secara optimal. Yang pertama itu ada SDLC dan SWDLC. Ini merupakan rekayasa sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak daur hidup pengembangan sistem atau siklus hidup pengembangan sistem adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut. SDLC dan SWDLC itu terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama itu ada planning. Pada tahap ini, project leader akan mengevaluasi persyaratan yang ada dalam sebuah project. Ini mencakup menghitung tenaga kerja dan material yang dibutuhkan, membuat jadwal dengan tujuan target, membentuk tim serta struktur kepemimpinan untuk proyek tersebut. Tahap kedua itu ada analisis. Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan nantinya. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Selanjutnya itu ada desain. Dalam desain ini ada tahapan di mana kamu membuat model cara kerja aplikasi software. Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam tahapan desain, antara lain itu ada communication, programming, arsitektur, user interface, platform, dan security. Tahap selanjutnya itu ada implementation. Tahap ini adalah implementasi, yaitu mengimplementasikan rancangan dari tahap-tahap sebelumnya dan melakukan uji coba. Tahap yang kelima itu ada testing dan integration. Tahap pengujian sangat penting sebelum aplikasi software digunakan pengguna. Pengujian harus memastikan setiap fungsi dapat bekerja dengan benar dan lancar sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya keterlambatan dalam proses bug dan gangguan yang ditemui pengguna. Selanjutnya itu ada maintenance. Pada tahap ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasikan diri sesuai dengan kebutuhan.
Yang kedua, itu ada definisi data standar. Data standar adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cangkupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Status standar data adalah standar data yang memiliki format yang telah dibakukan oleh pembina data. Yang ketiga ialah ada bahasa pemrograman standar. Bahasa pemrograman ini adalah satu set aturan sintak dan semantik yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa pemrograman ini ada beberapa contoh seperti berikut, itu ada Python, Java, JavaScript, C++, PHP, dan Perl. Selanjutnya yang keempat itu ada rancangan modular. Modular merupakan sebuah rancangan desain yang terdiri atas beberapa modul terpisah yang dapat dengan mudah dibongkar dan pasang serta dikonfigurasi. Memiliki bentuk yang secara umum sederhana. Perabot modular dapat dengan mudah pula menyesuaikan kebutuhan pengguna. Yang kelima itu ada modul yang dapat digunakan kembali. Yang keenam ada dokumentasi standar. Dokumentasi standar adalah pernyataan tentang kualitas dan kuantitas dokumentasi dipertimbangkan secara baik untuk memperkuat pola pencatatan dan sebagai petunjuk atau pedoman. Yang terakhir, yang ketujuh itu ada kontrol sentral. Kontrol sentral adalah proses mengontrol jalannya sistem agar berjalan dengan baik dan benar. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.